Sehingga ada kemungkinan besar Darmian dan De Vrij akan absen di partai dini hari nanti. Dan selain itu, pemain andalan kita di lini tengah yaitu Barella juga sempat mengalami cedera ya di partai lawan Lazio. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin, selamat memulai pekan yang baru. Jangan lupa dini hari nanti jam 2.45 waktu Indonesia bagian Barat akan ada lanjutan Serie A Giornata 17 teman-teman. Tim kesayangan kita akan menjamu tim bernuansa Indonesia, Como. Kita cerewetin bareng-bareng ya teman-teman. Gua akan live 15 menit sebelum kick off. Ini rasa-rasanya pertandingan dini hari nanti tidak akan menjadi pertandingan yang mudah bagi Inter teman-teman. Meskipun ini sang lawan adalah tim promosi dan saat ini di papan klasemen berada di papan bawah. Karena teman-teman, ini rival-rival kita sudah pada main semua dan semuanya meraih kemenangan. Atalanta menang atas Empoli, Napoli menang atas Genoa, begitu juga Lazio, Juve, dan Milan. Untuk tim papan atas yang belum bermain di Giornata 17 ini tinggal Fiorentina dan Inter. Oleh karenanya teman-teman, anak asuhan Inzaghi pasti bermain dengan penuh tekanan. Tidak boleh sampai seri apalagi kalah. Karena kalau Inter sampai kehilangan poin di partai lawan Como ini, maka akan rugi banget teman-teman. Terlebih di minggu depan ya, di pertandingan terakhir 2024, ini jadwalnya sangat menguntungkan Inter. Di Giornata 18 teman-teman, di pertandingan berikutnya, Inter cuma bertemu Cagliari ya. Sedangkan rival-rival Inter akan saling berhadapan. Lazio lawan Atalanta, Juve lawan Fiorentina, dan Milan melawan Roma. Artinya teman-teman, di Giornata berikutnya, Inter punya peluang mengubah konstelasi papan atas ya, menjadi satu-satunya tim yang meraih poin penuh, sementara di saat bersamaan rival-rival pada tersandung. Akan tetapi harapan-harapan yang gue sampaikan tadi hanya bisa tercapai kalau Inter bisa meraih poin maksimal ya di dua partai terakhir 2024, yaitu melawan Como dini hari nanti, lalu kemudian Cagliari di pekan berikutnya. Untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, gue akan cerewetin tipis-tipis pertandingan Inter lawan Como ya. Akan tetapi sebelumnya gue ingin mengajak teman-teman semua untuk membeli kalender Inter 2025. Tersedia kalender meja maupun kalender dinding ya, yang ada di belakang, ukurannya lebih besar. Akan tetapi untuk harganya sama ya, 90.000 per kalender. Kalau beli satu set, yaitu kalender dinding dan kalender meja, harganya akan lebih murah. Akan tetapi selain itu, di kalender ini ada jadwal lengkap pertandingan Inter di tahun 2025 ya. Ini udah gua tandain dengan logo-logo lawannya Inter di setiap tanggalannya. Jadi gampang banget, dengan satu penglihatan saja teman-teman bisa langsung tahu nih bahwa di tanggal 12 Januari ada pertandingan lawan Venezia partai away. Untuk link pembelian Tokopedia dan Shopee ada di kolom deskripsi. Oke deh teman-teman, sekarang langsung saja kita lihat kekuatan dari lawan kita, Como. Kalau dilihat dari papan klasemen, ini Como hitungannya lumayan banget teman-teman. Sebagai tim promosi, mereka sekarang berada di luar zona degra, ada di peringkat 15 dengan 15 poin. Ya, setidaknya Como bila dibandingkan tim promosi lainnya, Como ada di paling atas ya, ada di peringkat 15. Lalu di bawahnya ada Parma peringkat 16. Ini sebetulnya poinnya sama 15. Nah, untuk tim promosi yang paling jelek peringkatnya, yaitu tim dengan nuansa Indonesia juga, Venezia, ada di peringkat 19 dengan 13 poin. Salah satu kekuatan Como di musim ini teman-teman adalah lini serang mereka ya. Sejauh ini Como sudah menyerangkan 18 gol, cuma lebih sedikit 1 gol saja dari tim peringkat 9 Udinese. Padahal Udinese kita tahu ya punya duet maut Taufin dan Luka. Dan kalau dilihat dari sisi klasemen ya sebetulnya cukup jauh ya. Como peringkat 15, Udinese 9. Tetapi produktivitas golnya cuma selisih 1 saja. Dan bahkan ini teman-teman, jumlah golnya Como lebih baik dibandingkan tim yang ada di atasnya ya, yaitu Torino yang ada di peringkat 12. Akan tetapi, sisi lemah dari Como adalah lini belakang mereka terlalu rapuh.
Sejauh ini Como sudah kebobolan 28 gol teman-teman. Jumlah kebobolan mereka lebih banyak dibandingkan Monza, tim juru kunci. Jadi lini serang dan lini belakang Como cukup timpang. Namun teman-teman, ini tren Como lagi meningkat ya, lagi bagus nih. Di 5 pertandingan terakhir mereka cuma kalah 1 kali, lalu 2 kali seri. Dan yang paling luar biasa, di partai terakhir mereka mengalahkan Roma 2-0. Padahal Roma di beberapa pertandingan terakhir lagi hot banget nih di bawah Ranieri. Tetapi Como mampu menundukkan Roma. Jadi teman-teman, ini lawan kita dini hari nanti. Meski berstatus tim promosi dan tim papan bawah, tetapi sama sekali tidak bisa dianggap enteng. Untuk formasi dan gaya permainan Como, menurut gua terhitung progresif, dalam tanda kutip lebih modern lah dibandingkan sebagian besar tim Serie A yang mengandalkan formasi 3 back, 3-5-2 seperti halnya Inter. Como di musim ini bermain dengan formasi 4-2-3-1 ala-ala tim papan atas Eropa teman-teman. Dan ini tidak mengagetkan sih ya teman-teman, karena Como dilatih oleh Cesc Fabregas yang sewaktu bermain banyak membela tim-tim papan atas Eropa dengan formasi 4-2-3-1 ataupun 4-3-3. Pemain-pemain pilar Como teman-teman, di posisi kiper ini unik banget. Como punya 2 kiper yang sama hebatnya, yaitu Pepe Reina, kiper yang sangat berpengalaman ya, dan kemudian Audero, kiper kedua Inter di musim lalu. Nah, yang menarik teman-teman, Reina dan Audero punya jumlah penampilan yang sama nih di Como. Sama-sama sudah bermain 8 kali dengan total menit 720. Jadi sama persis antara menit bermain Audero dan juga Reina. Walaupun jumlah total bermain antara Audero dan Reina sama, tetapi jumlah kebobolannya beda banget teman-teman. Audero tampil 8 kali dan kebobolan 18 gol. Sedangkan Reina dalam 8 kali penampilan cuma kebobolan 10 gol. Oleh karenanya gak heran di beberapa pertandingan terakhir Audero kehilangan tempatnya ya sebagai kiper nomor 1 Como. Sebelumnya di awal musim ini kiper utama mereka adalah Audero. Tetapi di beberapa pertandingan terakhir Reina yang ada di bawah Mistar. Lalu kemudian yang menarik dari Como, mereka dihuni oleh pemain-pemain yang berpengalaman, bahkan bukan cuma berpengalaman di Serie A ya, tetapi juga internasional. Ini di lini belakang, Como punya Alberto Moreno, lalu kemudian di lini tengah ada Dacunha dan Nico Paz ya, yang diincar oleh Inter, dan di lini depan ada Cutrone. Nah, yang bikin mewah adalah bangku cadangan mereka teman-teman. Ada Belotti, ada Sergi Roberto, bayangin, ada Verdi, dan juga ada Alberto Cerci. Jadi bisa dikatakan skuad Como ini relatif mewah ya untuk ukuran tim promosi. Lalu kemudian untuk top skor sementara Como sejauh ini ada jebolan Akademi Milan ya, Patrick Cutrone dengan 4 gol. Cuma selisih 1 gol lebih sedikit saja dibandingkan jumlah gol Lautaro di musim ini. Lalu kemudian di bawahnya Cutrone ada Nico Paz dan Belotti dengan 2 gol. Dan ini yang luar biasa Nico Paz teman-teman. Selain dia sudah menyumbangkan 2 gol, dia juga menjadi top assist dari Como. Sejauh ini dia sudah mengoleksi 4 assist. Lalu kemudian di bawahnya Nico Paz ada Cutrone dengan 2 assist. Jadi kalau dilihat dari torehan gol dan assist ini teman-teman, lini serang Como sangat mengandalkan kombinasi dari Cutrone dan juga Nico Paz. Harus diwaspadai nih 2 pemain ini. Ini dari beberapa media yang gua baca, Inter mengincar Nico Paz untuk menjadi regenerasi dari Mkhitaryan ya. Mereka menyebutkan bahwa karakteristik dari Nico Paz sangat tepat apabila Inzaghi ingin mendevelop dia menjadi the new Luis Alberto untuk Inter. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kemudian yang berikutnya kita lihat dari sisi Inter teman-teman. Waduh, ini sangat menyedihkan. Badai cedera semakin parah untuk lini belakang kita. Gazeta menyebutkan bahwa Darmian dan De Vrij mengalami cedera ringan saat latihan persiapan melawan Como. Sehingga ada kemungkinan besar Darmian dan De Vrij akan absen di partai dini hari nanti. Dan selain itu, pemain andalan kita di lini tengah yaitu Barella juga sempat mengalami cedera ya di partai lawan Lazio. Lalu kemudian di Coppa Italia lawan Udinese dia absen. Nah, untuk pertandingan lawan Como ini, Barella masih belum bugar 100%. Akan tetapi, kemungkinan besar dia akan tetap dibawa untuk pertandingan lawan Como. Berikut ini adalah prediksi line up versi Sky Sport teman-teman.
Posisi kiper kembali dalam genggaman Sommer. Lalu untuk trio center back tinggal ini yang tersisa ya. Untuk kali ini kemungkinan Bastoni yang akan berperan sebagai center back tengah, lalu Bisek di kanan dan di sebelah kiri adalah Carlos Augusto. Lalu kemudian hanya menyisakan satu center back senior saja ya di bangku cadangan, yaitu Palacios. Nah ini untuk ketiga center back kita, Bisek, Bastoni dan Augusto. Ketiganya main di partai Coppa Italia ya lawan Udinese, jadi rasa-rasanya mereka pasti kelelahan. Lalu kemudian untuk komposisi 5 gelandang dan 2 penyerang versi Sky Sport tidak akan ada perubahan dari komposisi terbaik kita ketika membantai Lazio, yaitu Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, dan di lini depan ada duet Tula. Tetapi teman-teman, menurut gua rasa-rasanya ya, berhubung Inzaghi adalah tipe pelatih yang tidak mau mengambil risiko, ini kan Barella belum bugar 100%. Menurut gua di partai lawan Como nanti ada kemungkinan Fratesi atau Zielinski nih yang mengisi posisi Barella. Ya, siapapun pemain yang akan diturunkan Inzaghi, semoga di pertandingan ini Inzaghi mempersiapkan dengan baik ya, pendekatan yang tepat, jangan sampai meremehkan. Sekali lagi teman-teman, untuk pertandingan ini hari nanti cuma ada satu pilihan ya, yaitu menang, karena rival-rival kita juga semuanya pada menang di Giornata ini. Dan yang terutama, kita berpotensi menutup tahun 2024 dengan manis ya, yaitu peningkatan signifikan di papan atas klasemen. Akan tetapi dengan syarat tidak boleh kehilangan poin, alias harus mendapatkan poin maksimal di 2 partai terakhir 2024, yaitu melawan Como dan juga Cagliari. Kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, ada statement dari Simone Inzaghi teman-teman di sesi konferensi pers sebelum pertandingan. Inzaghi bilang begini, "Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Como adalah tim yang hebat. Mereka sangat terorganisir dengan baik dan memiliki kombinasi yang kuat antara pemain berpengalaman dan pemain-pemain muda. Ini akan menjadi pertandingan yang rumit bagi kami. Saya juga sangat menyukai Fabregas, pelatih mereka, yang memiliki prinsip yang jelas dalam melatih. Saya mengikuti dia sejak di Serie B dan sekarang di Serie A. Dia menunjukkan kualitas yang luar biasa. Dia telah memainkan beberapa pertandingan hebat melawan tim-tim besar, sehingga kami juga harus berhati-hati. Dan terlebih lagi, kami saat ini berada di momen yang sulit, yaitu lini pertahanan ada badai cedera. Acerbi dan Pavard akan absen, dan besok kami harus mengevaluasi lagi apakah De Vrij dan Darmian dapat bermain. Dan kalaupun bermain, kemungkinan tidak menjadi starter. Namun, apabila Darmian dan De Vrij ternyata tidak bisa dimainkan sama sekali, berarti kami harus mempertimbangkan siapa pemain yang bisa dikorbankan untuk mengisi posisi center back tengah. Akan ada beberapa pengorbanan. Namun di pertandingan kemarin melawan Udinese, Bisek tampil sangat baik. Dia berkorban bermain sebagai center back tengah, bukan posisi natural dia, tetapi dia bermain sangat baik. Dan selain itu, Bastoni juga bisa mengisi posisi tersebut dengan Palacios dan Carlos Augusto yang juga tersedia untuk mengisi posisi Bastoni. Kami saat ini sedang mengevaluasi siapa yang akan bermain apabila De Vrij dan Darmian tidak tersedia. Lalu kemudian terakhir jurnalisnya bertanya bagaimana dengan kondisi Barella. Lalu kemudian Inzaghi bilang begini, "Barella sudah berlatih dengan baik kemarin walaupun berlatih terpisah. Saya akan membuat keputusan akhir apakah dia bermain atau tidak. Akan tetapi saya pikir dia baik-baik saja untuk tetap ikut bersama kami di pertandingan lawan Como. Saya akan memutuskan besok apakah dia bermain sejak menit awal atau tidak." Oke deh teman-teman, sebelum gua tutup cerewetin Inter hari ini, gua mau pengumuman giveaway dulu. Di pertandingan Lazio melawan Inter, gua bikin 2 giveaway ya. Yang pertama adalah giveaway tebak skor, tetapi tidak ada yang menang, gak ada yang bisa menebak bahwa Inter akan menang 0-6. Nah, untuk giveaway yang kedua adalah menebak pencetak gol pertama. Jawaban yang benar adalah Hakan Calhanoglu ya, melalui titik putih. Nah, ini gua lihat yang benar ternyata cuma dikit banget, cuma 4 orang. Yang mana 2 diantaranya, 2 kawan kita ini tidak sesuai ketentuan ya. Ini ada yang namanya R2 Rizal. Dia ketika menjawab tidak mention 3 nama akun lainnya. Lalu kemudian ada yang namanya Mate Rekoba, ini akunnya akun anonim ya, akun bodong, sehingga dia tidak masuk nominasi. Nah ini yang tersisa yang menjawab dengan benar dan sesuai ketentuan adalah akun namanya Ricci dan Zunaferi. Oke deh, langsung saja kita undi teman-teman. Oke, sudah berputar. Yang benar adalah Ricci. Oke, ini mah cuman 2 ya, kemungkinannya besar berarti 50-50. Oke deh bro Ricci, silakan langsung hubungi gua untuk gua transfer hadiahnya.
Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you. Cerewetan